Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai crowdfunding. Crowdfunding adalah praktik mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang, biasanya melalui platform online, untuk mendukung proyek, usaha, atau tujuan tertentu. Para pencari pendanaan seperti pelaku usaha, penggiat seni, atau individu membagikan ide atau proyek mereka secara online dan meminta kontribusi finansial dari masyarakat umum nih, teman-teman. Jadi, crowdfunding ini basis juga sekarang sudah online, sudah digital, dan tidak konvensional. Nah, jadi aplikasi mengenai crowdfunding ini yang ingin saya review ialah aplikasi Bizer. Jadi Bizer ini merupakan aplikasi crowdfunding legal di Indonesia. Nah, bagaimana hasil review aplikasi Bizer ini? Mari kita bahas. Oke, baik teman-teman, kita akan melakukan analisa fitur dan mereview aplikasi Bizer ya teman-teman. Ini adalah aplikasi crowdfunding legal di Indonesia yang sudah memiliki izin dari OJK. Jadi tenang saja bagi teman-teman yang ingin berinvestasi pada Bizer ini untuk crowdfunding ini sudah memiliki izin untuk beroperasi legal di Indonesia seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat UI yang disajikan oleh Bizer. Ini sangat rapih ya teman-teman. Ini sangat rapih. Ini sebenarnya sama seperti aplikasi Dana yang dimana ini cukup padat. Tetapi saya rasa untuk Bizer ini lebih rapih ya teman-teman. Dan seperti biasa, jika teman-teman lihat, untuk Bizer ini pewarnaan ini ialah navy gelap seperti itu. Jadi pewarna ini ialah biru tua. Mohon maaf teman-teman. Jadi Bizer ini untuk pewarnanya ialah biru tua dan saya ingin mengulas lagi bahwasanya UI untuk pewarnaan biru tua itu ialah UI untuk orang tua teman-teman. Karena apa? Aplikasi-aplikasi yang memiliki UI dengan pewarnaan gelap itu dengan pewarnaan yang tidak terlalu terang, mohon maaf, itu ialah UI yang disajikan oleh orang tua. Tetapi saya juga meyakini hal tersebut dikarenakan aplikasi crowdfunding seperti Bizer ini memang kurang diminati oleh anak muda dan memang user mayoritasnya itu ialah kebanyakan memang dari kalangan orang tua ya teman-teman. Oke, jadi kita akan mengulas fitur dan layanan ya. Mohon maaf saya agak sedikit flu ya teman-teman. Saya agak flu. Oke, jadi di sini ada 5 menu yang terdapat pada aplikasi Bizer, mulai dari menu home, menu portofolio, menu saldo, menu transaksi, dan menu profil. Nah, untuk menu profil ini seperti biasa, ini adalah menu ketika kita ingin mengubah informasi data diri kita seperti itu teman-teman, maupun ingin mengubah akun. Nah, itu terdapat di menu profil. Oke, kita akan kembali ke menu utamanya yakni menu home. Jadi untuk menu home itu yang pertama seperti biasa kita akan disajikan dengan total portofolio yang kita punya. Lalu juga kita terdapat total saldo yang kita punya. Nah, apa perbedaan portofolio dan saldo? Nah, portofolio ini itu biasanya hasil investasi kita teman-teman. Seperti contoh, semisal saya melakukan top up sebesar 5 juta. 5 juta tersebut akan masuk ke dalam saldo saya. Nah, tetapi saya melakukan pendanaan terhadap orang lain itu sebesar 3 juta aja. Nah, berarti portofolio saya itu 3 juta, teman-teman. Seperti itu. Jadi portofolio itu ialah investasi yang saya lakukan seperti itu. Nah, di sini juga terdapat jenis investor. Di sini kebetulan saya adalah silver investor ya, teman-teman. Ini investor kelas 3 kalau di Bizar, teman-teman. Di sini juga terdapat poin saya 1000. Dan kita bisa cek untuk poin ini juga dapat ditukarkan dengan berbagai uh, hadiah reward ya lebih tepatnya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa explore. Kita kembali dulu. Oke, di sini untuk teman-teman yang belum melakukan verifikasi atau daftar akun bisa mendaftar akun terlebih dahulu dan seperti biasa untuk aplikasi seperti ini teman-teman cukup menyediakan kartu tanda pengenal seperti KTP saja. Oke. Oke, mohon maaf teman-teman tadi sempat ada kendala ya. Jadi oke lanjut. Di sini terdapat fitur spesial untuk Anda. Nah, ini untuk fitur spesial ini seperti biasa ini adalah fitur promo yang disediakan oleh Bizer. Teman-teman bisa scroll aja ke bawah. Nah, di sini terdapat fitur investasi bisnis. Nah, di sini terdapat beberapa usaha UMKM yang teman-teman bisa investasikan di sini mulai dari usaha jenis kargo, lalu ada di sini seperti restoran Steakhouse ya. Lalu ada cabang bakso, Sorseli maupun Alfamidi. Nah, apa sih perbedaan crowdfunding dengan peer to peer seperti aplikasi sebelumnya yakni Amarta? Jadi peer to peer ini perbedaannya ialah ketika teman-teman menginvestasikan kepada UMKM,
kalian akan mendapatkan bagian dari saham perusahaan tersebut, teman-teman. Ini sebenarnya sama seperti saham, namun ada perbedaannya, ingat. Jadi untuk crowdfunding ini, semisal saya punya usaha bakso. Nah, lalu saya butuh pendanaan, teman-teman, karena saya ingin buka cabang lagi, semisal di Surabaya. Nah, saya membutuhkan pendanaan tersebut, saya nggak bisa misal melakukan IPO pada pasar bursa efek. Saya tidak bisa begitu mentah-mentah IPO, teman-teman, karena IPO itu lebih ribet. Nah, makanya saya memilih alternatif melalui crowdfunding. Nah, makanya ketika saya berinvestasi pada aplikasi crowdfunding seperti Bizer, saya akan mendapatkan porsi saham yang bisa saya dapatkan dari investasi yang saya berikan seperti itu. Nah, tetapi untuk sahamnya ini juga tidak bisa dijual ya, teman-teman. Jadi ini yang bisa kalian dapatkan ialah dividen ya, teman-teman. Jadi ini untuk dividen yang bisa kalian dapatkan, tetapi cukup besar ya. Kalau di saham itu dividen itu rata-rata rentang per tahunnya ialah sebesar 5%. Tetapi jika di crowdfunding, teman-teman bisa mendapatkan dividen yield sebesar 20%-an per tahun. Itu tinggi banget, teman-teman. Ibarat jika UMKM ini selalu membayarkan dividennya dalam jangka waktu 5 tahun, kalian sudah balik modal, teman-teman. Namun untuk risikonya perlu diingat bahwasanya untuk usaha-usaha UMKM ini sangat berisiko, karena banyak kasus yang dimana mereka tidak membagikan dividen ataupun bangkrut seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita lanjut dulu ya ke fitur yang di bawahnya sebelum kita masuk ke menu produknya. Nah, di sini teman-teman bisa belajar ya bersama Vibi. Jadi Vibi ini ialah asisten pada aplikasi Bizer. Nah, di sini teman-teman bisa mempelajari beberapa hal-hal edukasi mengenai investasi di Bizer dalam berbentuk video ya. Lalu di sini terdapat daftar bisnis pada yang sudah bekerja sama dengan Bizer ya. Di sini cukup banyak, ada Menanti juga. Lalu ada Holy Cow dan lain semacamnya. Nanti teman-teman bisa lihat dan explore sendiri ya. Lalu di sini ada outlet penerbit Bizer. Nah, di sini teman-teman bisa melihat outlet-outlet apa saja yang telah melakukan yang telah melakukan istilahnya apa ya? listing crowdfunding di Bizer lah, teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat nih outlet siapa saja yang sudah pernah melakukan crowdfunding di Bizer ini. Lalu untuk fitur yang ada di bawahnya seperti biasa, fitur promosi, dan di sini juga terdapat program referral ya. Dan di sini kalian bisa mendapatkan cashback sebesar 50%. Dan di sini juga yang menarik ialah di sini terdapat komunitas ya. Komunitasnya ini dalam bentuk sosial media Telegram, teman-teman. Dan sudah diawasi oleh OJK. Oke, kita masuk ke produk yang disediakan oleh Bizer crowdfunding. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwasanya di sini terdapat jenis outlet yang ingin segera membutuhkan pendanaan ya, dan dia akan segera listing di Bizer. Namun kita masih belum tahu ini dia listingnya itu kapan. Di sini terlihat jumlah peminatnya seperti pada suka grill ini terdapat 16 peminat investor seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin melakukan investasi, teman-teman dapat melihat pada fitur investasi bisnis, klik lihat semua. Nah, lalu kalian bisa melakukan investasi dengan sistem crowdfunding melalui fitur ini. Semisal saya ingin melakukan investasi pada BAM Kargo cabang Serang. Nah, di sini juga kalian bisa melihat di sini ada prospektusnya tidak ya? Saya ingin melihat prospektusnya. Sepertinya tidak ada prospektusnya, teman-teman, tetapi kalian bisa melihat hasil interview dengan ownernya ya. Nah, jadi ini bisa menjadi keputusan referensi bagi teman-teman yang ingin melakukan investasi pada sistem crowdfunding ini. Lalu di sini juga terdapat informasi mengenai bisnisnya, finansialnya. Jadi total saham yang dibagi itu sebesar 70%, teman-teman. Wah, ini besar sekali ya. Saya memang sebelumnya tidak pernah berinvestasi pada sistem crowdfundingnya, teman-teman. Di sini ada profil bisnis dengan kategori logistik dan lain semacamnya. Kita bisa back. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke menu selanjutnya, yakni portofolio. Saya masih belum mempunyai hasil investasi ya, teman-teman. Lalu di sini ada saldo efek. Lalu di sini ada transaksi. Seperti biasa saya masih belum melakukan transaksi ya di aplikasi Bizer ini. Coba kita explore untuk melakukan top up ya, teman-teman. Di sini saya bisa mengklik saldo.
Oh, ini hanya ada tarik dana ya. Portofolio bagaimana? Tarik dana. Ini hanya ada tarik dana ya. Bentar, teman-teman. Oke, di sini dari hasil yang saya baca, untuk investasi di crowdfunding Bizer ini kalian bisa melakukan minimal investasi itu sebesar 1 juta rupiah ya teman-teman. Dan untuk investasi crowdfunding di Bizer ini cukup kurang menarik ya bagi mahasiswa maupun pelajar, dikarenakan angka sebesar 1 juta rupiah itu cukup besar bagi kalangan pelajar. Dan mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang ingin melakukan investasi dengan sistem crowdfunding bisa mencari aplikasi serupa ya. Dan yang terpenting ialah minimal investasinya itu mulai dari ratusan ribu, dan itu adalah hal yang lebih terjangkau yang bisa kalian lakukan untuk melakukan investasi pada sistem crowdfunding. Oke, dan yang perlu diingat juga pada crowdfunding itu ialah risiko likuiditas ya teman-teman. Ternyata saham yang kalian beli juga bisa dijual ya teman-teman. Namun saya juga baru tahu bahwasanya di crowdfunding ini kekurangannya ialah saham itu kebanyakan tidak liquid teman-teman. Tidak liquid itu dalam artian ketika kalian membeli saham semisal saham short selling dan kalian ingin menjualnya, semisal 3 tahun lagi kalian ingin menjualnya, bisa jadi saham kalian tidak akan pernah terjual sampai kalian tua. Dikarenakan apa? Dikarenakan jarang adanya market maker pada aplikasi pada sistem crowdfunding teman-teman. Apa sih itu market maker? Jadi market maker itu ialah seperti bandar teman-teman, bandar yang siap menampung hasil pembelian saham kalian. Nah, itu adalah hal risiko yang bisa kalian minimalisir maupun kalian pertimbangkan seperti itu teman-teman. Dan untuk biaya layanan pada aplikasi Bizer ini kurang lebih di angka 2,5%, dan itu adalah angka yang cukup tinggi teman-teman. Mungkin untuk informasi dan layanan serta fitur pada aplikasi Bizer sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah referensi untuk investasi teman-teman. Dan untuk investasi pada sistem crowdfunding, saya bisa menyarankan teman-teman untuk berinvestasi pada aplikasi Bizer. Dan ini dapat menjadi acuan ataupun referensi bagi teman-teman. Mungkin teman-teman bisa explore lebih lanjut dengan mendownload aplikasi Bizer ini pada aplikasi Play Store maupun App Store yang telah tersedia pada handphone kalian. Seperti itu teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya kita akan beralih untuk menganalisa untuk menganalisa fitur dan layanan pada aplikasi selanjutnya.